Pernah kebayang nggak? Ada satu masa di mana Selat Sunda itu bukan cuma jalur pelayaran biasa, tapi epicentrum perdagangan dunia. Nah, di tengah semua keriuhan itu, ada satu pemimpin yang berani banget. Berdiri tegak menantang kekuatan global yang lagi naik daun. Oke, kita bakal selami kisah sang ahli strategi dari Banten ini. Kutipan ini, wah ini ngena banget sih. Ini ngasih tahu kita kalau Banten itu bukan sekedar kerajaan lokal yang kecil, bukan. Banten adalah pemain besar di panggung dunia waktu itu. Pusat diplomasi, perdagangan, dan yang paling penting pusat perlawanan. Inilah inti dari pembahasan kita hari ini. Oke, sebelum kita kenalan lebih jauh sama Sang Sultan, kita harus paham dulu panggungnya, tempat di mana semua drama ini terjadi. Selat Sunda, yang pada abad ke-17 bisa dibilang jadi pusatnya dunia. Kenapa sih selat ini penting banget? Simple. Siapapun yang nguasain jalur ini, dia pegang kunci berangkas rempah-rempah yang harganya selangit. Dan inilah magnet yang menarik berbagai kerajaan dari seluruh penjuru bumi buat datang, bawa kekayaan tapi juga bawa konflik. Dan tepat di jantungnya Selat Sunda, ada Banten. Pelabuhannya itu udah kayak melting pot global zaman itu. Coba deh lihat, ada pedagang Arab, saudagar dari Gujarat, armada dari Tiongkok, sampai kapal-kapal Portugis, dan tentu saja VOC dari Belanda. Semuanya ngumpul di sini. Ini bukti kalau Banten itu pusat kosmopolitan yang super sibuk di bawah kendali kesultanan. Oke, panggungnya udah jelas. Sekarang, mari kita kenalan sama tokoh utamanya. Karena kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa ini bukan muncul tiba-tiba, tapi hasil dari tempaan dan visi yang luar biasa. Dia lahir di lingkungan istana, jelas dapat pendidikan terbaik, dan akhirnya naik tahta di tahun 1651. Coba deh perhatiin tahunnya. Ini momen yang krusial banget, karena ini pas VOC lagi gencar-gencarnya memperluas kekuasaan. Jadi dia jadi sultan bukan di masa yang adem ayem, tapi persis di saat badai besar lagi mendekat. Coba lihat cakupan pendidikannya di sini. Gila kan? Komplit banget. Dia nggak cuma dilatih jadi prajurit, tapi jadi seorang pemimpin yang holistik. Dia belajar soal tata kelola Islami, strategi militer dan kelautan, diplomasi internasional, sampai manajemen ekonomi. Dia paham betul semua sisi dari kekuasaan. Nah, ini dia nih bagian paling kerennya. Inti dari pemerintahannya yang gemilang, sebuah rencana induk berlapis yang nggak cuma ngandelin otot, tapi otak dan pemikiran strategis. Senjata utamanya ternyata bukan meriam loh, tapi diplomasi. Sultan Ageng pinter banget. Dia bangun aliansi sama kerajaan-kerajaan lokal lain, bahkan sama pedagang-pedagang asing. Tujuannya apa? Simple, buat bikin geng yang solid, buat nahan ambisi monopoli Belanda. Cerdas. Dia juga sadar betul kalau kekuatan sejati Banten itu ada di ekonominya. Jadi, dengan mengendalikan jalur laut dan menjaga status Banten sebagai pelabuhan bebas yang penting, dia memastikan kerajaannya tetap kaya dan punya pengaruh kuat. Terus gimana soal militer? Nah, ini dia pinternya. Buat Sultan Ageng, perang itu pilihan paling akhir. Aksi militer itu cuma alat yang dipakai dengan perhitungan matang. Biasanya buat serangan-serangan kecil atau buat bertahan kalau jalur diplomasi udah buntu. Dan ya udah, akhirnya bentrokan dengan VOC nggak bisa dihindari lagi. Tapi ini bukan perang biasa. Ini lebih mirip pertandingan catur strategis antara dua kekuatan raksasa yang cara mainnya beda banget. Yuk kita bandingin. Di satu sisi ada Banten. Modalnya, pengetahuan lokal yang mendalam, taktik gerilya di laut, dan kepemimpinan yang visioner. Di sisi lain, VOC. Senjatanya modern, armadanya global. Ini pertarungan klasik antara si cerdik melawan si kuat. Sultan Ageng itu jagonya perang gerilya, tapi di laut. Jadi bukannya adu tembak langsung sama kapal-kapal besar VOC, armada Banten yang lebih lincah pakai pengetahuannya soal perairan lokal buat nyerang cepet, bikin kacau, terus menghilang. Bikin pusing lawan kan? Kalau kita baca sejarah, kita tahu akhirnya Sultan Ageng tertangkap. Tapi tunggu dulu, ceritanya nggak selesai di situ. Justru disinilah kita bisa lihat warisannya yang abadi. Betul, secara fisik beliau ditangkap dan diasingkan oleh VOC. Tapi kemenangan sesungguhnya itu bukan soal menang kalah di medan perang. Kemenangan sejatinya adalah warisan pemikiran dan perlawanan yang dia tinggalkan untuk generasi-generasi berikutnya. Jadi, apa nih pelajaran penting yang bisa kita ambil? Pertama, diplomasi itu senjata yang ampuh. Kedua, si Hatta yang menguasai perdagangan, dialah yang berkuasa. Dan ketiga, ini yang paling penting. Strategi yang cerdas bisa menantang kekuatan yang brutal sekalipun. Inilah esensi dari sebuah perlawanan cerdas.
Makanya, sampai hari ini Sultan Ageng Tirtayasa dikenang sebagai pahlawan perlawanan Banten, simbol kekuatan maritim Nusantara, dan seorang ahli strategi jenius yang berani melawan kolonialisme. Dia bukti nyata bahwa perlawanan itu nggak melulu soal angkat senjata. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau kita dihadapkan pada kekuatan yang jauh lebih besar, mana yang lebih tajam? Pedang atau pikiran? Sepertinya, kisah Sultan Ageng Tirtayasa sudah memberikan kita jawabannya kan?